Introducing myself. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Sumbawa, yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Sumbawa senantiasa terbuka untuk siapa saja. Banyak para pedagang asing yang tinggal di kota itu. Misalnya saja orang Inggris, Denmark, Portugis, dan Belanda. Goa anti terhadap tindakan monopoli perdagangan. Masyarakat Goa ingin hidup merdeka dan bersahabat kepada siapa saja tanpa hak istimewa. Masyarakat Goa senantiasa berpegang pada prinsip hidup sesuai dengan kata-kata, tanahku terbuka bagi semua bangsa, Tuhan menciptakan tanah dan laut, tanah dibagikannya untuk semua manusia, dan laut adalah milik bersama. Dengan prinsip keterbukaan dan kebersamaan itu, maka Goa cepat berkembang. Makassar dengan pelabuhan Sumbawa memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Pelabuhan Sumbawa telah berperan sebagai bandar perdagangan tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari timur ke barat atau sebaliknya. Dengan melihat peran dan posisi Makassar atau kerajaan Goa yang strategis, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa. VOC ingin menguasai pelabuhan Sumbawa serta menerapkan monopoli perdagangan. Untuk itu, VOC harus dapat menundukkan kerajaan Goa. Pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Sumbawa, tetapi gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. VOC merasa kesulitan untuk memburu menangkap perahu-perahu tersebut. Oleh karena itu, saat kapal-kapal VOC sedang patroli dan menemui perahu-perahu orang Bugis, Makassar, dan yang lain, segera diburu, ditangkap, dan dirusaknya. Sultan Hasanuddin menentang ambisi VOC yang ingin memaksakan monopoli di Goa. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi VOC. Benteng pertahanan mulai dipersiapkan di sepanjang pantai. Beberapa sekutu Goa mulai dikoordinasikan. Semua dipersiapkan untuk melawan kesewenangan VOC. Sementara itu, VOC juga mempersiapkan diri untuk menundukkan Goa. Politik divide et impera mulai dilancarkan. Misalnya, VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Harupalaka. Setelah mendapat dukungan dari Harupalaka, pimpinan VOC Gubernur Jenderal Maid Suiker memutuskan untuk menyerang Goa. Dikirimlah pasukan ekspedisi yang berkekuatan 21 kapal dengan mengangkut 600 orang tentara. Mereka terdiri atas tentara VOC, orang-orang Ambon, dan orang-orang Bugis Bone yang dipimpin oleh Harupalaka. Pada tahun 1667 meletus Perang Goa. Tentara VOC dipimpin oleh Cornelis Johnson Spelman, diperkuat oleh pengikut Harupalaka, dan ditambah orang-orang Ambon di bawah pimpinan John Kerr van Manipa. VOC menyerang pasukan Goa dari berbagai penjuru. Beberapa serangan VOC berhasil ditahan oleh pasukan Hasanuddin, tetapi dengan pasukan gabungan disertai peralatan senjata yang lebih lengkap,
VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Goa di Barombang dan diduduki oleh pasukan Arupalaka. Hal ini menandai kemenangan di pihak VOC atas kerajaan Goa. Perselisihan ini diakhiri dengan ditandatanganinya Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667 yang isinya antara lain sebagai berikut. Goa harus mengakui hak monopoli, semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah kekuasaan Goa, Goa harus membayar biaya perang, dan yang terakhir, di Makassar dibangun benteng-benteng VOC.